Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan membahas materi tentang sel. Sel pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Belanda bernama Antonie van Leeuwenhoek, yaitu tahun 1632 sampai 1723, di mana ia merancang sebuah mikroskop kecil yang berlensa tunggal yang kemudian ia gunakan untuk mengamati air rendaman jerami. Di air rendaman jerami tersebut, ia menemukan organisme yang bergerak-gerak, di mana itu dinamakan dengan bakteri. Selanjutnya, pada tahun 1665, Robert Hooke mengamati sayatan gabus dari batang Oergus suber menggunakan mikroskop. Ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding-dinding tebal dalam pengamatannya, yang kemudian ia namakan dengan selulae, yang artinya sel. Sel penemuan Robert Hooke ini merupakan sel-sel gabus yang telah mati. Selanjutnya, perkembangan sejarah dan teori penemuan pada sel. Yang pertama, sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup yang dikemukakan oleh Jacob Schleiden dan Theodor Schwann. Pada tahun 1839, Schleiden atau ahli botani berkebangsaan dari Jerman mengadakan pengamatan mikroskopis terhadap sel tumbuhan. Pada tahun yang bersamaan, Theodor Schwann juga melakukan pengamatan terhadap sel hewan. Sehingga dari pengamatannya tersebut dapat disimpulkan bahwa tiap makhluk hidup terdiri dari sel. Sel merupakan struktural terkecil pada makhluk hidup. Dan yang terakhir yaitu organisme bersel tunggal terdiri dari sebuah sel. Organisme lain yang tersusun lebih dari satu sel disebut dengan organisme bersel banyak. Teori yang kedua yaitu sel sebagai unit fungsional makhluk hidup yang dikemukakan oleh Max Schultz menyatakan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Ia juga menyatakan bahwa protoplasma merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia kehidupan, serta pendapatnya yaitu sel merupakan kesatuan dari fungsional kehidupan. Selanjutnya, teori tentang sel sebagai unit hereditas makhluk hidup yang dikemukakan oleh Gregor Mendel. Ia menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan hereditas atau sifat menurun pada makhluk hidup. Menurutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong penemuan unit-unit penurunan sifat yang terdapat dalam nukleus, yaitu dinamakan dengan kromosom. Selanjutnya, struktur sel. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel bersifat permeabel serta berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Kemudian membran plasma. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Membran plasma juga berfungsi sebagai pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel. Kemudian membran plasma juga melakukan seleksi terhadap zat-zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel, yaitu dinamakan dengan selektif permeabel. Membran plasma tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang berada di luar inti, terdiri atas air-air dan zat-zat terlarut, serta berbagai macam organel sel hidup. Organel dalam sitoplasma antara lain yaitu ada retikulum endoplasma berupa saluran-saluran yang dibentuk oleh membran retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Pada retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Sedangkan RE halus tidak terdapat ribosom, tetapi berfungsi sebagai tempat sintesis lipid. Selanjutnya, ribosom. Ribosom terdiri atas dua unit yang kaya akan RNA, berperan dalam sintesis protein. Ribosom memiliki diameter sekitar 20 nanometer serta terdiri atas 65% RNA ribosom atau RNA
dan 35% protein ribosom yang disebut dengan ribonukleoprotein atau RNP. Fungsi dari ribosom ini yaitu untuk menerjemahkan mRNA untuk membentuk rantai polipeptida, yaitu protein, menggunakan asam amino yang dibawa oleh tRNA atau RNA penerjemah pada proses translasi. Selanjutnya, mitokondria. Mitokondria memiliki membran rangkap, yaitu ada membran luar dan membran dalam. Di antara kedua membran tersebut terdapat ruang antar membran. Membran dalam berlekuk-lekuk pada mitokondria disebut dengan krista yang berfungsi untuk memperluas bidang permukaan agar proses penyerapan oksigen dan pembentukan energi lebih efektif. Pada bagian membran dalam, terdapat enzim ATP sintase yang berfungsi sebagai tempat sintesis ATP. Kemudian, membran plasma berfungsi sebagai tempat respirasi aerob. Next, lisosom. Lisosom merupakan organel sel yang berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Lisosom memiliki 40 jenis enzim hidrolitik asam, yaitu seperti proteaceae, nuklease, glikosidase, lipase, fosfolipase, fosfatase, ataupun sulfatase. Semua enzim yang dimiliki lisosom tersebut bersifat aktif, yaitu pada pH 5. Fungsi utama lisosom adalah endositosis, yaitu fagositosis dan autofagi. Pada tumbuhan, organel ini lebih dikenal sebagai vakuola yang selain untuk mencerna mempunyai fungsi menyimpan senyawa organik yang dihasilkan tanaman. Selanjutnya, peroksisom. Peroksisom merupakan organel yang terbungkus oleh membran tunggal. Selanjutnya, peroksisom. Peroksisom adalah organel yang terbungkus oleh membran tunggal dari lipid bilayer yang mengandung protein penyerap atau reseptor. Peroksisom tidak memiliki genom dan mengandung sekitar 50 enzim seperti katalase dan ureat oksidase yang mengkristal di pusatnya. Peroksisom ditemukan pada semua sel eukariota. Peroksisom menggunakan oksigen dan hidrogen peroksida untuk melakukan reaksi oksidatif. Hidrogen peroksida dimanfaatkan oleh enzim katalase untuk mengoksidasi substrat lain, yaitu seperti fenol, asam format, formaldehida, dan alkohol. Reaksi oksidasi ini berperan untuk mendetoksifikasi bermacam-macam molekul racun dalam darah. Penumpukan hidrogen peroksida diubah oleh katalase menjadi oksigen dalam reaksi 2H2O menjadi 2H2O tambah O2. Salah satu fungsi penting dari reaksi oksidatif yang dilakukan di peroksisom adalah pemecahan molekul-molekul asam lemak dalam proses yang disebut beta oksidasi. Kemudian aparatus Golgi atau badan Golgi, yaitu berupa tumpukan kantung-kantung pipih yang berfungsi sebagai tempat sintesis dari sekret, yaitu seperti getah pencernaan, banyak ditemukan pada sel kelenjar, membentuk protein dan asam inti atau DNA, RNA, serta membentuk dinding dan membran sel. Selanjutnya, sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Sitoskeleton mengandung 3 jenis filamen, yaitu yang pertama ada mikrofilamen yang bersifat fleksibel, terbentuk dari aktin dan miosin yang berperan dalam proses pergerakan sel, endositosis dan eksositosis. Yang kedua, mikrotubulus, bersifat lebih kokoh, tersusun atas protein tubulin, berfungsi melindungi bentuk sel dan berperan dalam pembentukan sentriol, silia maupun flagela. Selanjutnya, filamen intermediate, berbentuk
serat mirip tali, tersusun atas protein filametin kecuali sel kulit, lebih stabil atau sangat terikat. Filamen intermediate berfungsi menjaga bentuk sel. Vakuola. Vakuola berbentuk rongga bulat. Vakuola berisi senyawa kimia tertentu atau sisa produk metabolisme sel yang mengandung berbagai macam zat sesuai pada jenis selnya. Misalnya, dapat berisi garam nitrat pada tanaman tembakau, tanin pada sel-sel kulit kayu, minyak eteris pada kayu putih dan mawar, terpetin pada damar, kinin pada kina, nikotin pada tembakau, likopersin pada tomat, piperin pada lada. Nukleus atau inti sel. Nukleus dibatasi oleh membran inti, mengandung benang kromatin, dan pada nukleus terdapat nukleolus atau anak inti sel. Membran inti terdiri atas dua lapis dan mempunyai pori. Benang-benang kromatin akan memendek pada waktu proses pembelahan sel membentuk kromosom. Nukleus berfungsi mengatur segala aktivitas yang terjadi di dalam sel. Yang terakhir, plastida. Plastida berbentuk bulat cakram yang ditemukan pada tumbuhan. Terbagi atas 3 macam. Yang pertama ada leukoplast atau sama dengan amyloplast, yaitu plastida yang tidak berwarna, dapat membentuk dan menyimpan butir-butir zat tepung atau pati. Yang kedua, kromoplast adalah plastida yang bersifat memiliki warna selain hijau karena adanya pigmen melanin atau hitam, likopin atau merah, xanthopil atau kuning, karotin atau jingga, vicocyanin atau biru, vicoritrin atau coklat. Yang ketiga, kloroplast merupakan plastida yang berwarna hijau karena mengandung zat hijau daun atau klorofil, terdiri atas klorofil A dan klorofil B. Membran sel. Seluruh permukaan sel dilapisi oleh suatu lapisan yang sangat tipis yang dinamakan dengan membran sel. Membran sel disebut juga sebagai membran plasma. Semua sel memiliki membran sel. Pada sel hewan, membran sel merupakan komponen yang terletak di paling luar. Membran sel memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu mengatur keluarnya zat-zat dari dan ke dalam sel. Hal ini disebabkan membran sel bersifat selektif permeabel yang mampu menseleksi zat-zat yang masuk ke dalam sel. Membran sel memiliki kerangka dasar yang tersusun atas 2 lapisan senyawa lemak atau lipid bilayer. Lemak atau lipid yang menyusun membran sel adalah jenis fosfolipid yang artinya berikatan dengan molekul fosfat. 1 unit fosfolipid terdiri atas bagian kepala dan bagian ekor. Bagian kepala tersusun atas fosfat yang bersifat hidrofilik atau suka air, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik atau penolak air yang tersusun atas lipid. 1 unit fosfolipid berpasangan dengan unit fosfolipid lainnya agar posisi saling berlawanan sehingga membentuk 2 lapisan atau bilayer fosfolipid. Berikut ini adalah penampang melintang dari membran sel. Selain lipid, membran sel juga tersusun atas protein. Protein tersebut dapat diibaratkan sebagai tiang-tiang rumah untuk menunjang kerangka dasar dari membran sel. Ada 2 macam protein yang menyusun membran. Yang pertama, protein integral yang letaknya menembus kedua lapisan lipid dan berfungsi untuk menyatukan kedua lapisan lemak. Yang kedua, protein perifer, letaknya menempel di permukaan lapisan lipid. Protein dan lipid ada yang berikatan dengan polisakarida atau karbohidrat membentuk glikoprotein dan glikolipid. Berikut ini menunjukkan struktur membran sel berdasarkan mosaik cair. Siklus sel. Siklus sel merupakan siklus hidup dari sel, yang mana terbagi menjadi 2 tahapan utama, yaitu interfase dan endfase. Secara garis besar kita bisa bayangkan interfase sebagai fase di mana
sel itu beraktivitas sehari-hari, bertumbuh, dan siap-siap untuk membelah diri. Lalu, M-phase adalah tahap di mana sel membelah diri dari satu sel menjadi dua sel. Interphase. Misalnya, ini ada sel, lalu ada organel sel, dan ada juga organel sentrosom. Sentrosom ini akan penting pada saat proses pembelahan sel. Lalu ada inti sel beserta materi genetik yang ada di dalamnya. Di dalam sel tubuh manusia mengandung 46 kromosom, 23 dari ayah dan 23 dari ibu. DNA sel yang hidup sehari-hari yaitu saat fase interfase tidak berada di dalam bentuk kromosom yang terkondensasi seperti ini, melainkan ia berada di dalam bentuk yang menyebar, dan bentuk menyebar ini disebut sebagai kromatin. Interfase diawali dengan tahap G1. Tahap ini berlangsung selama 10 jam dan mayoritas aktivitas sel terjadi pada tahap ini, yaitu seperti sel dapat menciptakan protein baru, misalnya melalui transkripsi dan translasi, dan lain-lain. Mayoritas dari aktivitas tersebut terjadi pada tahap G1. Selain itu, G1 adalah tahap di mana sel tumbuh. Seluruh isi dari sel yaitu konten-konten sel selain dari materi genetik yang ada di dalam sel akan membelah atau berduplikasi. Jadi sama organel ini akan membelah diri. Organel semua bakal membelah diri, termasuk sentrosom. Tapi materi genetik yaitu DNA yang ada di dalam inti sel belum membelah diri. Jadi di akhir G1 kita punya sel yang telah tumbuh, sehingga dia membesar sedikit dan seluruh konten-kontennya kecuali materi genetik telah berduplikasi. Tahap berikutnya adalah tahap S yang berlangsung selama 9 jam. S itu artinya sintesis, dan sintesis di sini maksudnya sintesis DNA. Jadi di tahap ini DNA bereplikasi. Bereplikasi masuknya adalah DNA yang berada dalam fase kromatin ini akan membuat kopi atau duplikat dari dirinya sendiri. Namun kopi ini belum sepenuhnya terpisah dari dirinya. Lama mereka tersambung di satu titik yang dinamakan sebagai sentromer. Video sebelum ini yang dinamakan sebagai sentromer. Jadi di akhir tahap S, DNA telah bereplikasi dan bentuknya jadi seperti X. Bentuknya belum terkondensasi seperti bentuk kromosom yang biasa kita lihat, melainkan bentuknya masih menyebar. Tahap berikutnya adalah G2 yang berlangsung selama 4 jam, di mana sel akan melanjutkan pertumbuhan dan mempersiapkan diri untuk masuk tahap M. Dan di fase M, sel akan mengalami mitosis, dan di fase M, sel akan mengalami mitosis lalu diikuti oleh proses cytokinesis, sehingga sel membelah dari satu menjadi dua sel. Pada akhirnya, kedua anakan sel yang dihasilkan akan mengulang kembali siklus sel dan dari awal. Sebelum aku akhiri video ini, sebelum akhir dari tahap G1 dan G2, ada masing-masing dua checkpoint, yaitu ada masing-masing dua checkpoint, G1 checkpoint dan G2 checkpoint. Kedua checkpoint ini berfungsi untuk melihat ada tidaknya kegagalan pada tahap G1 untuk G1 checkpoint dan pada tahap 2 G2 checkpoint. Kegagalan itu maksudnya apakah ada DNA yang rusak, apakah replikasi DNA-nya gagal, dan kalau masalahnya terdapat kegagalan, maka sel tersebut tidak dapat lanjut ke tahap siklus sel selanjutnya.
Perlu diingat, Metabolisme merupakan semua semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, baik membuat energi atau menggunakan baik meliputi proses fotosintesis atau anabolisme dan proses penguraian atau katabolisme. Keduanya memiliki sifat yang berlawanan. Anabolisme merupakan reaksi penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana, sedangkan katabolisme merupakan reaksi perombakan atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. atau pemecahan senyawa kompleks menjadi Dalam senyawa prosesnya, sederhana. anabolisme Dalam memerlukan prosesnya, energi, anabolisme memerlukan sedangkan energi, katabolisme sedangkan akan katabolisme menghasilkan energi. akan menghasilkan Dalam energi. kehidupan sehari-hari, anabolisme Dalam dapat kehidupan dicontohkan sehari-hari, pada pembentukan anabolisme glukosa dapat dicontohkan oleh pada tumbuhan proses melalui proses pembentukan fotosintesis. glukosa oleh tumbuhan Sedangkan melalui katabolisme proses contohnya adalah proses fotosintesis. respirasi. Sedangkan katabolisme Salah satu contoh contoh anabolisme adalah fotosintesis. Lalu, apakah teman-teman yang masih ingat bagaimana proses fotosintesis itu terjadi dan apa saja bahan-bahan yang digunakan? Nah, untuk mengingat mengetahuinya, kembali proses fotosintesis, perhatikan ilustrasi berikut. Bahan yang digunakan dalam proses fotosintesis adalah karbon dioksida yang dihasilkan dari respirasi manusia maupun dari udara luar. Selain dari karbon dioksida, bahan yang digunakan adalah air. Bahan-bahan dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil yang ada pada tumbuhan sebagai tempat fotosintesis. Dari situ terbentuklah oksigen sebagai hasil dari pemecahan air oleh cahaya matahari. Ringkasnya, proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida dan air dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil sehingga terbentuk glukosa dan oksigen. Selanjutnya, proses katabolisme. Contohnya adalah respirasi. Pada saat kamu makan, makanan yang mengandung karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, yaitu molekul gula yang lebih sederhana, sehingga bisa diserap oleh tubuh. Karbohidrat yang sudah dipecah menjadi glukosa, kemudian oleh darah akan dibawa ke sel tubuh melalui proses respirasi untuk mendapatkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Keajaiban sel sebagai bukti kebesaran Allah. Berdasarkan Quran Surah As-Sajdah ayat 5, yaitu menjelaskan tentang siapa yang memerintahkan sel untuk membelah dan terspesialisasi pada tugas-tugas yang berbeda selama pembelahan itu. Selanjutnya, bagaimanakah sel-sel memiliki indera untuk mematuhi perintah tersebut? Bagaimanakah mereka bekerja dengan disiplin dan organisasi seperti itu? Jelaslah bahwa tidak satupun dari hal-hal itu merupakan tatanan acak yang muncul secara kebetulan. Mereka semua ada atas kuasa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sel-sel di dalam tubuh kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting tanpa memerlukan pertolongan apapun. Namun begitu, kita mengantungkan kehidupan kita pada perilaku sadar makhluk-makhluk mungil ini. Terdapat pemilik kecerdasan maha tinggi yang menjadikan sel-sel kita melakukan semua tugas dan mengajari mereka apa yang mereka kerjakan. Sekianlah pembahasan tentang sel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.